Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam di malam hari dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Banyak orang mengatakan bahwa tidur itu adalah kematian sementara manusia. Jika dikatakan mati sementara, lantas kemanakah perginya ruh manusia saat tidur? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika sedang tidur. Dalam ayat lain, yakni surah Al-An'am ayat 60-61 disebutkan, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari, untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Di dalam surah Al-An'am ayat 60-61, Allah menyebutkan kata wafat 2 kali, yakni pada kata yatawafakum yang diartikan sebagai kata menidurkan, juga pada kata tawafatu yang berarti diwafatkan. Hal ini adalah tentang 2 macam wafat, yakni wafat sementara dan wafat selamanya. Karena itu, tidur dapat direnungkan sebagai simulasi mati. Baik dalam tidur maupun mati, roh sama-sama pergi dari tubuh manusia. Namun, perbedaannya ada di pengembalian. Ketika roh tidak dikembalikan, maka roh yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke alam barzah dan tidak kembali ke alam dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh untuk membaca doa yang seolah menyiapkan mati saat menjelang tidur. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Saat terbangun pun, kita diajarkan untuk membaca doa yang bermakna rasa syukur setelah dapat hidup kembali. Rasulullah pun mencontohkan agar kita menyiapkan diri untuk tidur, seperti kita hendak menghadap Sang Pencipta. Mengambil wudhu sebelum tidur adalah salah satu sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wallahu alam bisawab.